Dan sebelum kita melanjutkan dalam acara beranda pada pagi hari ini, yang sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa insya Allah akan diisi oleh sahabat kita, guru kita, Profesor Dr. Thomas Jamaludin, adalah seorang pakar negeri ini, seorang ahli antariksa, dan pernah mendapatkan amanah pula sebagai Kepala Lapan Lembaga Penelitian Antariksa Negara, dan juga saat ini beliau adalah menjadi tokoh di negeri ini yang berada dalam tim BRIN yang telah dibentuk oleh pemerintah, dan insya Allah pada hari ini beliau akan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan keilmuan beliau dan bagaimana pula pertautannya dengan apa-apa yang kita bisa dapati dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, sama-sama kita menghantarkan dan mendoakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, mari bersama-sama kita mengikuti presentasi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Thomas Jamaludin, yang baru tadi malam ya Prof ya kita berbicara dan kemudian menyepakati untuk hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam Bapak dan Ibu, kalau saya boleh sharing sedikit, bahagia sekali kita ada pertemuan dengan beliau, dan beliau menceritakan sesuatu yang di luar tentang keantariksaan yang menjadi pakar beliau, dan termasuk pula tadi malam beliau menjelaskan, boleh jadi menjadi pertanyaan dari para peserta, termasuk dalam pertemuan yang lalu ya Prof ya, ada para peserta yang menanyakan apakah Pak Thomas Jamaludin seorang mu'alaf, dengan memperhatikan namanya Thomas Jamaludin, dan tadi malam disebutkan oleh beliau bahwa beliau sejak lahir itu dengan garis keturunan muslim-muslimah dan dengan nama Jamaluddin. Namun ketika itu beliau sakit ya Prof dengan nama tunggalnya, sehingga ada tradisi pada masyarakat kita bahwa kalau saya sakit boleh jadi ini namanya tidak cocok. Kemudian dari ayahanda beliau menyematkan nama ya, yang merupakan nama dari dokter ya, seorang dokter ya, Prof ya, sahabat daripada ayahanda beliau dengan nama Thomas ini. Nah sehingga jadilah dua suku kata pada nama beliau menjadi Thomas Jamaluddin. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa ketika yang lalu kita mendapati bahwa bagaimana beliau begitu pastinya membaca ayat Al-Quran dan kemudian menyampaikannya. Beliau menyampaikan bahwa sejak awal beliau diberikan pendidikan oleh ayahnya, yaitu dengan mengenyam pendidikan dasar pada madrasah ibtidaiyah. Nah baik Prof, itu saja mungkin sekelumit, hanya sekedar menghantarkan saja pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Hasan. wabarakatuh. Saya berikan kesempatan yang kedua kali untuk bicara di forum ngaji bareng online ini. Alhamdulillah pada hari ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan juga dari Bapak dan Ibu terkait masalah seringkali perbedaan hari raya. Saya pada hari ini secara singkat saja akan berbicara tentang apa sih kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah yang menjadi dasar dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kebetulan pada hari ini juga masih awal tahun 1444, sehingga saya kira tepat juga kita berbicara untuk memahami seperti apa kalender Hijriyah itu, kemudian juga mengapa sering terjadi perbedaan. Waktu yang singkat, mudah-mudahan bisa saya paparkan secara ringkas juga. Jadi terkait dengan kalender Hijriyah ini, kita sudah memahami bahwa terkait dengan masalah sistem bumi, bulan, dan matahari, itu banyak atau katakan secara rinci disebutkan dalam surat Yasin ya. Ayat 36 sampai dengan ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yatulahumul lail naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wa syamsu tajril mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an turkal qamara wa lailun sabiqun nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Dan satu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
Dan suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan atau mengorbit di tempat peredarannya. Demikian juga ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Begitu pula bulan. Kami tetapkan baginya manzilah-manzilah atau tempat peredaran. Sehingga setelah itu sampai pada akhir peredarannya, maka tampak seperti bentuk tandan yang kering. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada orbitnya atau pada garis edarnya. Dalam pemahaman astronomi, satu sistem bumi, bulan, dan matahari itu memang sangat kompleks. Bumi dikelilingi oleh bulan, sementara bumi bersama bulan itu mengelilingi matahari, dan matahari pun tidak diam, mengelilingi galaksi kita. Galaksi kilat, galaksi Bima Sakti, itu tampak seperti awan yang terang. Dalam kondisi jauh dari polusi cahaya, kita akan menyaksikan galaksi kita indah sekali seperti ini. Dan dari pengamatan astronomi, ini kemudian dipetakan bahwa galaksi kita itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi bentuk spiral dan matahari kita bukan berada di pusatnya, tetapi berjarak sekitar 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Inilah posisi matahari dari pemetaan secara astronomi dari galaksi kita. Karena kita berada di dalamnya, kita tidak bisa melihat bentuk ini, tetapi dengan pemetaan atau dengan pengukuran jarak objek-objek di galaksi kita, kemudian kita mengetahui posisi matahari yang jaraknya sekitar 30.000 tahun cahaya. Artinya cahaya dan kecepatan 300.000 km per detik itu memerlukan waktu 30.000 tahun untuk mencapai pusat galaksi ini. Dan kalau kita gambarkan dalam satu sistem yang kompleks tersebut, bulan mengitari matahari, sementara bulan mengitari bumi, sementara bumi pun berputar pada porosnya, dan bumi bersama bulan ini kemudian mengitari matahari. Dan sementara matahari pun tidak diam, tetapi matahari ini juga mengorbit mengitari pusat galaksi. Jadi sistemnya sangat kompleks sekali. Dan mengapa kita mengalami malam dan siang? Itu bukan karena matahari mengelilingi bumi, tetapi karena bumi berputar pada porosnya sekali dalam 24 jam. Atau tepatnya itu adalah dalam waktu 23 menit 56 detik dalam putaran 360 derajat. Tetapi karena bumi juga mengitari matahari, supaya melihat matahari lagi, maka kemudian ada tambahan 4 menit sehingga lengkap 24 jam dalam sehari semalam. Inilah perputaran bumi kalau dilihat dari kutub utara. Jadi mengalami siang, kemudian nanti memasuki malam sekali dalam 24 jam. Sementara bulan mengitari mengitari bumi sekali dalam sebulan. Tepatnya perputaran 360 derajat itu perlu waktu 27,3 hari. Tetapi karena bersama bumi mengitari matahari, maka kemudian bulan baru ke bulan baru, kemudian purnama ke purnama itu perlu waktu 29,5 hari. Inilah yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi na asyarah syahra fi kitabillah yauman khalaqas samawati wal ard. Bahwa Allah menentukan 12 bulan dalam satu kali putaran mengitari matahari ini. Dan itulah yang menjadi cara atau katakan yang diajarkan Allah dalam menentukan waktu. Nah, bagaimana kita menentukan awal bulan? Mengapa Allah mengajarkan untuk menggunakan penentuan bulan itu berdasarkan peredaran bulan? Nah,
kapan kita diwajibkan puasa, ini yang seringkali dijadikan rujukan dalam penentuan awal bulan tersebut. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan datangnya bulan Ramadan, syahr bukan dalam makna menyaksikan hilal, tetapi menyaksikan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bulan tersebut? Dan tadi sudah disebutkan bahwa bulan tersebut inna iddatash syuhuri 'indallahi asyara syahra. Jadi dalam hitungan ketentuan Allah, bilangan bulan itu pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 1 tahun itu 12 bulan, karena 1 kali bumi mengitari matahari itu sama dengan 12 kali bulan mengitari bumi. Nah, lalu bagaimana menentukan bilangan-bilangan bulan dalam 1 tahun tersebut? Ini disebutkan dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qadaru manazila lita'lamuna adada sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan itu bercahaya. Allah memberikan 2 terminologi yang berbeda. Untuk matahari itu dia, kemudian untuk qamar itu nura. Karena memang secara fisis berbeda. Matahari bercahaya karena reaksi nuklir di dalamnya, sehingga disebut seperti pelita, memancarkan cahaya, sedangkan bulan itu sekedar memantulkan cahaya, jadi disebut sebagai nuro, bercahaya, sekedar memantulkan. Dan kemudian Allah menentukan mansilah-mansilah, fase-fase bulan, dari bulan sabit, kemudian bulan setengah menjadi purnama, kemudian kembali lagi menjadi bulan setengah lagi, kemudian kembali menjadi bulan sabit tua. Dalam surat Yasin tadi disebut kal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang kering, jadi sangat tipis sekali. Dan itu semua lita'lamu adada sinina wal hisab, untuk mengetahui bilangan tahun dan juga untuk hisab. Nah, dari fase-fase bulan tersebut, fase mana yang dijadikan sebagai dasar awal bulan tersebut? Ada purnama, ada bulan sabit. Nah, dalam surat Yasin ayat 39 dikatakan wal qamara qadarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi dalam satu fase tadi, mulai dari bulan sabit, kemudian bulan setengah purnama, kemudian sabit setengah lagi, kemudian sabit terakhir, ini manzilah-manzilah yang bisa dijadikan penentuan waktu. Ada satu periode, jadi bulan sabit, kemudian setengah, kemudian menjadi purnama, kemudian menjadi setengah lagi, kemudian menjadi sabit tua. Nah, dari fase-fase seperti ini, fase mana yang dijadikan sebagai dasar? Maka ya, kita perlu pahami bahwa konfigurasi bumi, bulan, dan matahari itu menyebabkan terjadinya fase-fase bulan. Dalam Al-Quran disebut sebagai mansilah-mansilah. Ini berdasarkan posisi pada sistem bumi, bulan, dan matahari. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 189, itu disebutkan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal. Katakan hilal itu adalah untuk penentuan waktu, mawakit atau timekeeping bagi manusia dan juga penentuan ibadah haji. Nah, kalau begitu ini menjadi isyarat bahwa penentuan waktu dengan adanya mansilah-mansilah tersebut, maka dipilihlah satu mansilah yang menjadi penentu, yaitu hilal. Mengapa hilal yang dijadikan penentu? Nanti akan dijelaskan. Tapi yang jelas bahwa ayat ini bahwa hilal itu dijadikan sebagai mawakit, sebagai penentu waktu dan juga penentuan ibadah haji, itu memberikan isyarat bahwa hilal lah yang dijadikan sebagai awal waktu. Bukan purnama, walaupun purnama sangat jelas, tetapi sangat sulit membedakan
mana tanggal 13, mana tanggal 14, atau mana tanggal 15, karena bentuknya hampir sama, bulat sempurna. Dan ini yang kemudian diajarkan dalam hadis Rasul, sumu li'riyati waftiru li'riyatihi. Jadi berpuasalah apabila melihat hilal, kemudian berbukalah atau berhari raya apabila melihat hilal. Nah, kita mengenal ada sistem bulan, sistem kalender berbasis bulan dan berbasis matahari. Ini ada yang menarik di sini bahwa dalam surat Al-Kahfi cerita soal 7 pemuda yang ditidurkan selama 309 tahun itu, ada ungkapan yang tidak langsung menyebut 309 tahun, tetapi dikatakan wala bithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi mereka tinggal di dalam gua 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. Nah, ini ya bisa disebut sebagai misteri matematis yang kemudian baru bisa dijelaskan saat ini ketika kita memahami sistem bumi, bulan, dan matahari. Ternyata disebut terpisah ini karena memang ada maknanya. 300 tahun itu kalau menggunakan tahun Syamsiah atau solar calendar, dan 309, artinya 300 ditambah 9, itu kalau menggunakan kalender Qamariah atau lunar calendar. Jadi kalau kita hitung 300 tahun Syamsiah atau solar calendar adalah 300 tahun kali 365,2422 hari, atau 109.573 hari. Dan 309 tahun Qamariah itu adalah 309 kali 12 kali 29,53 hari, itu sama dengan 109.497. Jadi ya kira-kira mereka ditidurkan itu selama 109.500 tahun. Inilah isyarat di dalam Al-Quran terkait dengan bulan Qamariah dan bulan Syamsiah. Dan kita memahami mengapa umat Islam itu menggunakan kalender Qamariah. Dan sesungguhnya bukan hanya umat Islam saja. Orang-orang Hindu itu menggunakan bulan mati sebagai penentu hari raya Nyepi. Kemudian Buddha itu menggunakan bulan purnama untuk penentuan hari raya Waisak. Kemudian kaum Kristiani itu juga jangan dikira semuanya mereka menggunakan kalender matahari atau Syamsiah atau solar calendar. Mereka juga menggunakan kalender Qamariah itu untuk penentuan hari raya Paskah. Karena hari raya Paskah, kalau kita lihat di kalender, wafat Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus itu berubah-ubah setiap tahunnya. Karena menyesuaikan dengan bulan purnama sesudah tanggal 21 Maret. Dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalender Syamsiah atau solar calendar itu cocok untuk kegiatan berbasis musim, untuk pertanian, untuk pelayaran, untuk festival olahraga. Makanya kan sering kita tahu ada olimpiade musim dingin. Olimpiade yang biasa itu biasanya sekitar musim panas. Tetapi ada kelemahannya. Sistem kalender Syamsiah ini tidak ada tanda-tanda harian di alam. Hari ini tanggal 5 September. Apakah kita bisa melihat perbedaan kemarin tanggal 4, hari ini tanggal 5, besok tanggal 6? Tidak. Dengan kalender Syamsiah itu kita tidak bisa membedakan. Tetapi bisa membedakan musimnya. Kalau sudah berber, ini memang musim biasanya musim hujan. Walaupun ada anomali-anomali ya, seperti saat ini ada anomali karena ada La Nina, maka laut sekitar Indonesia ini hangat sehingga banyak pembentukan awan, sehingga musim kemarau pun saat ini masih terjadi hujan. Itu sering disebut sebagai kemarau basah. Nah, kalender Qamariah atau lunar calendar ini digunakan kalender Hijriah. Termasuk juga kalender tadi Hindu, kemudian kalender Buddha itu menggunakan kalender Qamariah. Apa kelebihannya? Kelebihannya kalender Qamariah itu ada tanda-tanda harian di alam. Dan ini cocok untuk kegiatan ritual. Ada puasa, Ramadan, Syawal, kemudian haji, kemudian bagi umat Hindu itu ada Nyepi, kemudian umat Buddha ada Waisak, dan bagi kaum Kristiani itu ada Paskah.
Karena dari hari ke hari beda. Setelah bulan sabit, maka hari berikutnya bulan sabitnya akan makin tinggi dan makin tebal. Kemudian sekitar tanggal 7 itu bulan akan tampak setengah lingkaran pada saat maghrib. Kemudian tanggal 14 bulan bundar penuh, bulan purnama di ufuk timur. Kemudian nanti sekitar tanggal 21 kembali lagi setengah lingkaran, itu pada saat pagi hari. Kemudian menjelang tanggal 29 atau menjelang akhir bulan itu akan menjadi kembali sabit lagi. Jadi ini cocok untuk kegiatan-kegiatan berbasis harian, untuk kegiatan ritual yang berbasis harian. Tetapi kelemahannya bahwa garis tanggal atau awal bulan Komariah ini berubah-ubah, sehingga kalau kita membuat sistem kalender, itu tidak seperti kalender matahari, garis tanggalnya tetap di Pasifik. Tetapi garis tanggal Komariah yang penentuan awal bulannya itu berpindah-pindah. Ini yang menjelaskan mengapa kadang-kadang Indonesia dan Arab Saudi berbeda. Karena garis tanggalnya membelah antara Indonesia dan Arab Saudi. Di Arab Saudi lebih dahulu terlihat hilal, sedangkan di Indonesia belakangan. Nah, terlihatnya bisa terlihat secara fisik atau ru'yat bil fi'li, tapi juga bisa dengan secara hitungan atau ru'yat bil ilmi. Nah, saat ini sering masyarakat masih ada yang mendikotomikan antara hisab dan ru'yat. Sesungguhnya kalau kita pahami dari dalil-dalil syar'inya, kemudian dari pemahaman astronomi, mestinya dua hal itu bisa dipersatukan. Penentuan awal bulan itu seperti koin ya, dengan dua sisi yang masing-masing mempunyai nilai yang sama. Ru'yat mempunyai dalilnya, kemudian hisab juga mempunyai dalilnya. Bagaimana cara mempersatukannya? Nah, ini yang sedang diupayakan. Ru'yat digunakan untuk verifikasi, digunakan untuk penentuan awal bulan, dan itu perlu memverifikasi. Dan ru'yat itu perlu isbat atau penetapan oleh suatu otoritas. Jadi tidak bisa ketika ru'yat kemudian masing-masing orang mengumumkan saya melihat hilal, kemudian mengajak orang untuk berpuasa misalnya, itu tidak bisa. Tetapi harus dilaporkan kepada otoritas. Dulu ada Baduy yang mengaku melihat hilal, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian diverifikasi dulu oleh Rasulullah terkait dengan keimanannya. Kalau sekarang tentu verifikasi bukan hanya soal keimanan, tapi apakah benar yang dilihatnya itu hilal atau bukan. Ini makanya kemudian ada sidang isbat. Sidang isbat itu sidang penetapan oleh pemerintah. Di tingkat lokal itu ditetapkan oleh hakim agama, kesaksiannya itu disumpah, kemudian nanti di tingkat nasional oleh Menteri Agama mewakili pemerintah sebagai otoritas, itu isbat. Nah, sedangkan hisab, ini dalilnya juga ada, fakturullah. Wa'alaikum fakturullah. Apabila tertutup oleh awan atau sesuatu yang menghalangi, maka bisa diperkirakan. Nah, itu dengan formulasi hisab. Tetapi hisab ini memerlukan kriteria. Jadi tidak bisa bahwa satu sistem hisab kemudian saya bisa menghitung nih tinggi bulan sekian derajat, jarak bulan dan matahari sekian derajat. Lalu kapan awal bulannya? Nah, itu harus menggunakan kriteria. Ada bermacam kriteria yang saat ini kemudian ternyata menjadi sebab terjadinya perbedaan. Ada yang menggunakan kriteria wujudul hilal, ada yang menggunakan kriteria tinggi tertentu. Itu yang menyebabkan terjadi perbedaan. Mengapa harus ru'yatul hilal? Rasul memang hanya mencontohkannya, tidak memberikan alasan mengapa Rasul memerintahkan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi tidak menjelaskan. Yang penting Rasul hanya memerintahkan berpuasalah apabila melihat hilal, kemudian beridul fitri atau berbukalah apabila melihat hilal juga. Tapi secara astronomi bahwa ru'yatul hilal itu memang beralasan. Hilal adalah bulan sabit pertama yang diamati sesudah maghrib. Dan itu pasti penanda awal bulan. Karena sebelumnya itu ada bulan tua yang dalam surat Yasin tadi disebut kal urjinal qadim. Kemudian setelah itu bulan mati. Nah, ini yang biasa digunakan oleh umat Hindu untuk penetapan hari raya Nyepi. Kemudian baru berikutnya hilal itu tampak.
Jadi ada pembedaan antara akhir bulan ditandai dengan kal urdinul qadim tadi atau bulan sabit tua, kemudian ada jeda satu malam itu disebut sebagai bulan mati, kemudian baru bulan sabit. Jadi hilal adalah bukti paling kuat telah bergantinya periode fase bulan yang didahului dengan bulan sabit tua, kemudian ada bulan mati. Nah, bagaimana dengan hisab? Hisab ini memang berkembang ya. Ada hadis mengatakan kami ini umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu sekian dan sekian dengan memberikan isyarat 29 atau 30 hari. Ini menandakan pada zaman Rasul pun ilmu hisab itu sudah ada. Tetapi ilmu hisab yang sangat sederhana sekali. Hanya berdasar empirik bahwa satu bulan itu hanya mungkin 29 atau 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak mungkin 31 hari. Nah, ini yang dijadikan dasar ketika pada zaman Khalifah Umar itu mulai ditetapkan adanya kalender. Ketika umat pada waktu itu bingung, disebutkan tanggal sebut saja tanggal sekian Muharram, tetapi tahunnya tahun berapa? Nah, itu yang kemudian berkembang ada satu sistem kalender yang dimulai dari saat hijrahnya Rasulullah. Jadi hijrahnya Rasulullah itu bukan tahun 1 Hijriah, ya, tapi tahun 0. Jadi dalam sistem kalender Hijriah kita memahami tahun 0, walaupun tidak disebut. Alasannya apa? Pada sejarah Islam itu selalu disebut satu kejadian itu adalah 1 tahun setelah hijrah, 2 tahun setelah hijrah, 5 tahun setelah hijrah. Dan sekarang kita memasuki tahun 1444, itu sesungguhnya kalau dibaca itu adalah 1444 tahun sesudah hijrah. Jadi pada saat hijrah itu adalah tahun 0. Berbeda dengan kalender Masehi ya. Kalender Masehi bingung itu ketika memasuki abad baru tahun 2000 itu apakah disebut sebagai abad baru dalam arti ini 2000 tahun setelah kelahiran Yesus Kristus, karena dalam kalender Masehi itu kita hanya mengenal tahun 1 Masehi, kalau sebelumnya sebut tahun 1 sebelum Masehi, tidak ada tahun 0-nya. Sehingga mestinya kalau hitungan milenialnya atau mileniumnya itu sebenarnya yang tepat itu adalah tahun 2001. Itu abad baru, tetapi dihitung mulai tahun 2000. Itu sesungguhnya mirip seperti kalender Hijriah yang ada tahun 0-nya, tapi dalam kalender Masehi tidak ada tahun 0-nya. Nah, kalender atau sistem hisab 29 atau 30 ini yang digunakan dalam sistem hisab pertama kali. Jadi sistem hisab yang menyatakan 1 bulan itu hanya 29 atau 32 hari yang disebut sebagai sistem hisab urfi atau periodik. Nah, ini masih digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat ya. Ada Naksabandia, kemudian Satariyah itu masih menggunakan sistem hisab ini. Mereka seringkali kemudian berbeda karena sistem hisabnya tidak dikoreksi. Jadi kadang-kadang mereka mendahului dari keputusan pemerintah. Nah, masalah apa sih yang seringkali kemudian menjadi masalah juga dalam ru'yatul hilal atau pengamatan hilal? Nah, ini juga perlu difahami bahwa hilal itu sangat tipis sekali, apalagi ketika dekat ufuk ya. Sangat tipis sekali. Ketika dekat matahari, dari bentuk ini kita tahu posisi mataharinya di sini. Nah, ketika dekat dengan matahari, hilal ini sangat tipis sekali. Nah, padahal di ufuk barat itu masih ada cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup kuat. Sehingga masalah utama dalam ru'yatul hilal adalah masalah kontras antara hilal yang sangat tipis dengan cahaya syafaq yang masih cukup kuat. Itu sebabnya kemudian difikirkan bagaimana kita menentukan keterlihatan hilal atau ru'yatul hilal itu bisa diperhitungkan dengan lebih akurat. Maka ada persyaratan disebut sebagai kriteria ru'yatul hilal atau kriteria ketampakan hilal. Ini yang disebut sebagai visibilitas hilal atau imkan ru'yat. Jadi ada ketinggian tertentu dari ufuk, kemudian jarak tertentu dari matahari yang disebut sebagai elongasinya. Kalau terlalu rendah, itu akan dikalahkan oleh cahaya syafaq, sehingga hilal itu tidak akan tampak.
Kalau terlalu tipis juga ini berarti sangat sulit untuk mengalahkan cahaya syafaqnya. Nah, perkembangan hisab ini memang tadi sudah disebutkan mulai dari sistem hisab urfi, ini sistem yang sifatnya periodik 2930 seperti itu, kemudian nanti ada tambahan pada bulan Zulhijjahnya. Kemudian ada juga hisab takribi. Hisab takribi ini saat ini juga masih digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat, itu seperti di dalam kitab Sulam. Ya. Nah, hisab takribi itu sederhananya begini, ketika ijtima atau katakan bulan baru, itu terjadi sebut saja pukul 12 siang, berarti sampai dengan maghrib, itu umur bulan nanti 6 jam. Nah, secara takribi atau aproksimasi, tinggi bulan itu diestimasikan tinggi bulannya adalah 6 dibagi 2. Jadi sederhana sekali seperti itu. Nah, ini yang seringkali terjadi masalah. Mereka menganggap bulan sudah cukup tinggi, sehingga mereka mengaku melihat hilal, tetapi sesungguhnya bulannya masih rendah. Ini seperti laporan dari Cakung, itu seringkali kemudian mendahului dari keputusan pemerintah karena mereka mampu melihat hilal dan itu didasarkan pada kitab Sulam. Ini kalau di Jakarta itu tuan guru yang menyusun kitab Sulam ini. Kemudian ada yang hisab dengan hisab takribi, hisab visibilitas hilal atau imkan ru'yat. Jadi mensyaratkan ketinggian tertentu untuk bisa terlihatnya hilal ya. Dan kita mengenal ada hisab imkan ru'yat dengan mensyaratkan tadi dua parameter. Ada aspek dari kecerlangan atau visis hilalnya. Ini biasanya parameter yang digunakan adalah jarak bulan matahari atau elongasi. Dan ada aspek gangguan cahaya syafaq. Yang biasa digunakan adalah ketinggian dari hilal tersebut. Dan kita bisa memahami dengan sebut saja pemahaman tadi kriteria tersebut dan bisa memperkirakan kapan terjadinya awal bulan. Dan paling sederhana bukan menghitung ketinggian bulan pada titik-titik tertentu, tetapi menggunakan garis tanggal. Jadi kalau garis tanggal internasional itu melewati Samudra Pasifik, ini yang memisahkan antara sebut saja benua Amerika dan benua Asia. Tetapi kalau garis tanggal Qamariyah ini setiap bulan akan berpindah-pindah sesuai dengan konfigurasi bumi, bulan, dan matahari. Dan dengan sistem ini kita mengetahui nanti bakal terjadi perbedaan atau tidak. Nah, ini contoh yang bulan Syawal yang lalu, Idul Fitri tahun lalu, ini posisi bulan itu sesungguhnya sudah di atas ufuk sehingga Muhammadiyah itu mengumumkan sudah beberapa waktu sebelumnya Idul Fitri yang lalu jatuhnya tanggal 2 Mei. Kalau menggunakan kriteria astronomi ini tidak mungkin bisa dilihat ya. Nah, kalau menggunakan kriteria baru dari Mabims, ini Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Indonesia dalam perbatasan. Jadi sedikit memenuhi kriteria, tetapi sebagian tidak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan perbedaan juga antara negara-negara Asia Tenggara. Ada yang mengatakan sudah masuk, tapi ada yang mengatakan belum masuk. Nah, kemudian Zulhijjah ini yang sempat ramai ya. Mengapa sih terjadi perbedaan penentuan awal Zulhijjah yang lalu? Nah, pertama kita lihat dari segi garis tanggalnya. Dari kriteria wujudul hilal ini sudah masuk sehingga Muhammadiyah itu jauh-jauh hari sudah mengumumkan satu Zulhijjahnya jatuh tanggal 30 Juni. Kemudian Idul Fitrinya itu jatuh tanggal 29. Jadi jatuhnya ini pada awal Zulhijjahnya itu jatuh tanggal 29, kemudian Idul Adhanya itu tanggal 9 Juli. Kemudian kalau dilihat dari garis tanggal menggunakan kriteria imkan ru'yat Mabims itu baru tanggal 30 Juni. Sehingga
satu atau Idul Adha-nya itu tanggal 10 Juli. Jadi ada perbedaan, ada yang beridul adha tanggal 9, ada yang beridul adha tanggal 10 Juli yang lalu ya. Dan Arab Saudi ini memang mendahului karena dari segi garis tanggal memang mereka lebih memenuhi syarat. Dan ini yang bisa menjelaskan mengapa terjadi perbedaan. Dan ketika terjadi perbedaan tersebut, ibadah itu didasarkan pada waktu lokal ya. Artinya kita jangan merujuk ke wilayah lain, tetapi mengikut pada wilayah setempat. Itu pendapat dari jumhur ulama, dari mayoritas ulama. Dan jangan dibingungkan ketika di Arab Saudi mereka sudah beridul adha, di Indonesia masih puasa hari Arafah, maka jangan dibingungkan. Yang berpuasa atau katakan di Indonesia ada yang berhari raya tanggal 9 Juli yang lalu, sedangkan sebagian baru tanggal 10 sehingga tanggal 9 itu masih puasa hari Arafah. Dan perlu difahami juga puasa hari Arafah itu bukan puasa pada saat wukuf di Arafah. Karena hari Arafah itu sebutan untuk tanggal 9 Zulhijjah, yang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah disebut hari Arafah, 10 Zulhijjah disebut hari Nahar atau hari kurban, kemudian 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik. Itu pendapat mayoritas ya, jumhur ulama. Walaupun sebagian ada mengatakan ya hari Arafah ya hari wukuf di Arafah itu. Ya kita hargai perbedaan pendapat tersebut, tidak perlu diperdebatkan. Nah saat ini sedang diupayakan atau ada wacana untuk membuat garis atau membuat kalender global yang sifatnya global. Inginnya satu Ramadan Senin, maka seluruh dunia Senin. Kemudian misalkan Idul Fitri itu hari Rabu, seluruh dunia Rabu. Tapi memang agak sulit ya, karena bumi kita bulat. Ya. Dengan bumi bulat, bagaimanapun harus ada garis tanggalnya. Garis tanggal memisahkan. Apakah mengikuti garis tanggal internasional atau murni menggunakan garis tanggal Komariah atau lunar calendar atau lunar deadline, ini masih diwacanakan. Masing-masing ada plus minusnya. Karena ada pertimbangan-pertimbangan fikih tertentu yang tidak mudah untuk mempersatukan seluruh dunia supaya bisa melaksanakan. Ada satu sisi ingin menggunakan seperti ala Turki, walaupun di Turki sendiri belum diimplementasikannya. Kalau di Barat sudah masuk, seperti di benua Amerika, maka seluruh dunia ini diseragamkan. Masalahnya kemudian kalau ini diterapkan, di Indonesia ini bulan masih berada di bawah ufuk, itu dipaksa untuk memasuki awal bulan, kalau puasa misalkan itu Ramadan. Nah ini akan ada persoalan fikihnya, ada yang disebut sebagai hari meragukan atau yamusyak. Ketika hilal ragu-ragu ini sudah masuk tanggal atau belum, itu Rasul mengajarkan lebih baik diistikmalkan atau digenapkan. Nah, satu sisi lain kalau kita menggunakan di Indonesia ini persyaratannya di wilayah Indonesia ini sudah masuk, bisa jadi di benua Amerika ini sebenarnya kemarin sudah masuk. Mengapa tidak boleh lebih dahulu misalkan? Nah, ini juga akan menjadi masalah. Nah, ini yang sekarang sedang diupayakan karena sesungguhnya untuk menyatukan kalender itu ada 3 prasyarat ya, bukan hanya kalender Komariah atau kalender Hijriah. Kalender Masehi juga sebenarnya mensyaratkan 3 hal ini. Harus ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Harus ada kriteria tunggal yang disepakati. Kemudian harus ada batas wilayah yang disepakati. Nah, ini yang terjadi juga pada kalender Masehi. Jadi kalau sekarang misalnya orang menyebutkan mengapa umat Kristiani bisa bersatu? Mereka merayakan Natal semuanya seragam 25 Desember. Ya, saya katakan bahwa itu terjadi saat ini. Pada sebelum tahun 1792 itu masih berbeda antara di Inggris dan di Roma itu berbeda Natalnya. Dan perbedaannya bukan sehari 2 hari, perbedaannya 12 hari. Nah, mengapa itu terjadi? Karena otoritasnya beda. Di Inggris masih mengikuti otoritas Raja Inggris, sedangkan di Roma itu mengikuti otoritas Paus atau Kaisar pada waktu itu. Dan kriterianya beda.
Inggris menggunakan kriteria Julius setiap 4 tahun ditambah dengan tahun Kabisat yang kita kenal juga. Tapi di Roma itu ada kekecualian, setiap 400 tahun harus dihilangkan 3 tahun Kabisat. Yaitu kalau dalam 400 tahun yang lalu itu tahun 1700, 1800, 1900 itu tidak ada tahun Kabisatnya. Jadi itu dihilangkan. Nah, itu perbedaan lama yang menyebabkan terjadinya waktu itu perbedaan sampai dengan 12 hari. Baru tahun 1792 Inggris akhirnya mengikuti kriteria Gregorius yang digunakan di Roma, dan itu memang berbasis pada kriteria astronomi. Nah, ini yang sedang diupayakan, mudah-mudahan di Indonesia, kemudian di negara-negara Islam, suatu saat nanti kita bisa mempunyai sistem kalender Islam yang tunggal dengan 3 syarat ini. Harus ada otoritas tunggal. Kalau belum ada satu sistem pemerintahan yang tunggal seluruh dunia, ya setidaknya otoritas kolektif. Saat ini ada organisasi kerjasama Islam. Itu bisa dijadikan sebagai otoritas tunggal untuk penentuan kalender. Kemudian harus ada kriteria tunggal yang disepakati. Nah, ini bagaimana mempertemukan pengamal ru'yat dan pengamal hisab, ini juga menjadi masalah yang harus kita selesaikan dengan dialog-dialog ya. Kemudian harus ada batas wilayah yang disepakati. Apakah menggunakan batas wilayah internasional mengikuti sistem kalender Masehi atau menggunakan batas tanggal Komariah yang memang sedikit kompleks tetapi itu sesuai dengan kondisi fisis ketampakan hilal. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa memahami terkait dengan sistem kalender Komariah ini. Dan saya kembalikan lagi kepada Pak Hasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Prof. Thomas, apa yang dihantarkan pada pagi hari ini memberikan pencerahan luar biasa kepada kami semuanya, insya Allah, bahwa betapa segala sesuatu yang dihadirkan di dalam Al-Quran benar-benar memiliki keterpautan dengan apa yang terdapat di alam semesta ini, Prof. ya. Dan bahwa kita tidak hanya membaca fenomena alam semesta, melainkan dengan panduan Al-Quran, ternyata dengan anugerah yang Allah berikan khususnya kepada Prof. Thomas sehingga bisa melihat keterpaduan yang sangat indah antara keduanya. Nah, baiklah Prof. Thomas, beberapa pertanyaan sudah muncul juga di dalam kolom chat kita pada pagi hari ini. Kami mencoba membaca ini yang mana yang saya dapati pertama dulu adalah dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menanyakan bagaimana solusi problematika untuk pembuatan kalender yang perakiraan waktu hari-hari raya Islam perlu dipastikan jauh sebelumnya, mengingat hal ini melibatkan aspek akurasi waktu ibadah dan aspek sosial kemasyarakatan. Nah, mohon pencerahan dari Prof. karena selama ini selalu diputuskan pada H-1 gitu, Prof, dalam keseharian kita. Mungkin bisa diberikan tanggapan, Prof? Ya, kita harus memahami juga ya, di masyarakat masih ada sebagian besar umat Islam masih merujuk pada pandangan bahwa perintah Rasul sumu li ru'yatihi itu adalah satu perintah yang mestinya dilakukan. Ini yang bagian dari ta'abudi atau ketaatan. Sehingga walaupun mereka sudah bisa menghitung, bisa secara akurat bisa memperkirakan kapan terlihatnya hilal, tetapi mereka memang perlu membuktikan dengan ru'yatul hilal. Nah, ini yang seringkali memang kemudian diputuskan baru pada saat hari terakhir ya, pada tanggal 29 bulan berjalan. Itu apakah besoknya tanggal 30 atau sudah tanggal 1. Ya, kita harus pahami bahwa seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Ada cara yang sebenarnya sekarang diusulkan oleh astronomi, yaitu kriteria yang digunakan harus kriteria yang setara dengan ru'yat nanti. Yaitu yang disebut sebagai kriteria visibilitas hilal. Memang ini secara praktek global itu yang diupayakan seperti itu ya, supaya nanti bagi pengamal hisab itu cukup mengikuti pada hisabnya yang ada di kalender. Tapi pengamal ru'yat itu nanti membuktikan dengan ru'yatnya. Tetapi kalau kriterianya itu menggunakan kriteria visibilitas hilal, kita sudah bisa memperkirakan besok itu posisi bulan sekian derajat. Ini tidak mungkin bisa diru'yat karena bulan terlalu tipis, kemudian kalah
oleh cahaya syafaq. Maka berarti diistikmalkan, digenapkan, baru lusanya tanggal 1. Dan itu nanti akan dibuktikan dan ru'yat. Dan kalau ini menggunakan kriteria visibilitas hilal, itu sangat mungkin hasil yang di kalender itu akan sama dengan hasil ru'yat. Sehingga pengamal hisab jauh-jauh hari sudah memperkirakan nanti tanggal 1 Dzulhijjahnya tanggal 10, misalkan 10 Juli. Maka nanti hasil ru'yatnya itu yang ditentukan pada waktu tanggal 29 Juninya menentukan awal Dzulhijjah, itu juga mereka menyatakan tidak bisa melihat, akhirnya nanti akan terbukti persis sama seperti yang ada di kalender. Nah, ini yang sebagai cara untuk menentukan kesamaan antara hasil ru'yat dan hasil ru'yat dengan hasil hisab. Mengapa sekarang belum terwujud seperti itu? Ini dialognya memang sangat alot ya. Karena masing-masing masih berpegang pada keyakinan kelompoknya, dan ini yang sebenarnya sekarang sedang diupayakan untuk masing-masing maju. Secara jelas di Indonesia ini kita memahami ada 2 kelompok besar. Ada kelompok yang mendasarkan pada hisab dengan kriteria wujudul hilal, ini oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Kemudian di NU Nahdlatul Ulama itu menggunakan kriteria imkan ru'yat dan harus dibuktikan dengan ru'yat. Nah, sebelumnya menggunakan kriteria 2 derajat. Maka kemudian saat ini diajak untuk menuju pada kriteria yang lebih astronomis, yaitu tinggi minimal 3 derajat, kemudian elongasi atau jarak jarak matahari dan bulan itu 6,4 derajat. Ya, ini mudah-mudahan menjadi titik temu. Tapi memang dialognya masih agak sulit. Tetapi kita yakinlah dengan mengutamakan ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan suatu saat diperoleh satu titik temu untuk nantinya kita bisa menemukan satu kriteria yang nantinya antara hisab dan ru'yat itu akan cocok. Nah, itu yang sedang diupayakan. Kita tidak bisa memaksakan pengamal hisab untuk nanti tunggu cara ru'yat. Ru'yatnya seperti apa. Dan kita juga tidak bisa memaksakan pengamal ru'yat untuk sudah cukup percaya pada hisab saja. Jadi kita memahami bahwa di masyarakat ada mazhab hisab, ada mazhab ru'yat, tetapi ada titik temunya, yaitu menggunakan hisab, tetapi dengan kriteria yang dimungkinkan untuk bisa diru'yat. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Thomas. Nah, berikut ini, Prof, ada pertanyaan yang masuk ke direct message. Itu kalau kita memperhatikan dalam surah ke-102 At-Takasur. Di sana kan ada 2 kategori mengenai keyakinan yang disebutkan. Yang disebutkan dengan ilmu yakin dan ada ainal yakin di sini. Nah, bagaimana Prof melihat bahwa ketika di dalam ayat ke-5, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Kemudian di dalam ayat ke-7, summa latarunnaha ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, bagaimana Prof melihatnya dalam konteks kita berbicara mengenai antariksa, mengenai hisab tadi itu, antara hisab dengan ilmu, antara hisab dengan menggunakan ru'yah itu sendiri. Dalam kaitan bahwa di dalam surah ini disebutkan ada kategori keyakinan berdasarkan ilmu, ada keyakinan berdasarkan penglihatan sendiri gitu, Prof. Bagaimana Prof melihatnya? Ya, ini juga terkait dalam kaitannya dan penentuan awal bulannya. Jadi ada yang mengatakan cukup harus dengan ru'yat, itu ru'yat bil fi'li, artinya ru'yat dengan mata, baik dengan mata tanpa alat maupun dengan alat. Tapi ada yang mengatakan ru'yat bil ilmi itu juga sudah cukup, yaitu dengan ilmu hisab. Nah, ya ini mazhab seperti itu ya ada di masyarakat. Kita terkait dengan mazhab fikih, kita tidak bisa memaksakan dan kita tidak boleh juga menjudge salah satu benar, tetapi didasarkan pada keyakinan. Kalau yakin dengan dalil-dalil mazhab tertentu, silakan ikuti dan jangan dibimbangkan dengan keyakinan dengan mazhab yang lain,
karena ibadah itu harus didasarkan pada keyakinan. Tetapi dari dua keyakinan tersebut ada ainal yakin atau dengan ilmu yakin, itu sesungguhnya bisa dipersatukan, atau ru'yat bil fi'li atau ru'yat dengan atau bil ain dengan mata, dan ru'yat bil ilmi itu sesungguhnya bisa dipertemukan. Nah, astronomi berdasarkan data-data empirik itu bahwa hasil pengamatan gerakan bulan itu bisa kemudian diperkirakan, diformulasikan, dan itu saat ini sudah sangat akurat. Bukti dari akurasi itu adalah dalam penentuan gerhana matahari. Itu detik demi detiknya bisa ditentukan. Kapan bulan menutupi matahari, kemudian terlihat korona matahari, itu detik demi detik bisa dilihat. Jadi ketika sebut saja kami para astronom itu akan mengamati gerhana matahari total, itu seringkali bisa menghitung mundur. Ini 10 detik lagi, jadi menghitung 10, 9, 8, dan seterusnya, 3, 2, 1, 0, nah itu matahari tertutup oleh bulan. Jadi sudah akurasi sekali. Nah, mengapa kemudian tidak bisa memastikan keterlihatan hilal secara akurat seperti itu? Karena ada faktor atmosfer tadi, ada gangguan cahaya syafaq yang memang tidak bisa dipastikan, tetapi bisa diperkirakan. Itu yang menggunakan dengan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Jadi itulah cara kita para astronom untuk bisa mempertemukan antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat, antara ainul yakin dengan ilmu yakin ya. Jadi atau antara ru'yat bil fi'li atau bil ain dengan ru'yat bil ilmi. Jadi perbedaan itu nyata adanya, tetapi kita bisa upayakan untuk ada titik temunya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nah, berikut ini, Prof, seorang peserta, Ibu Suce. Beliau tinggal di Amerika, usia 82 tahun kalau tidak salah, namun masih sangat aktif sekali dan beliau ingin bersilaturahim, baik menyapa ataupun menanyakan langsung kepada Ibu Suce. Kami persilakan. Assalamualaikum Pak Hasanuddin, terima kasih. Assalamualaikum, silakan Ibu. Saya mau menanyakan mengenai waktu di Amerika ini setiap tahun mulai tanggal 21 Juni siang hari itu berkurang 1 menit setiap hari sampai 21 Januari kalau nggak salah. Setelah itu jadi malam harinya tambah panjang. Yang saya mau tahu Pak Thomas, itu posisi matahari ke bumi itu bagaimana ya Pak Thomas? Ya, nah ini karena sumbu rotasi bumi ini miring ya, 23,5 derajat. Jadi dengan miring 23,5 derajat, ada masanya matahari terlihat di belahan utara dan ada masanya terlihat di belahan selatan. Tanggal 21 Juni, matahari itu tepat berada di paling utara. Itu musim panas, awal musim panas di belahan utara. Dan siangnya itu lebih panjang dibandingkan dengan malam harinya. Bahkan kalau lebih ke utara lagi, itu dekat kutub, itu yang sering ada fenomena disebut sebagai midnight sun atau matahari tengah malam. Jadi matahari tidak pernah terbenam, tapi justru berkeliling di atas ufuk ya, terutama kalau lebih dekat ke kutub. Jadi matahari itu dari sebut aja bukannya terbit di timur kemudian terbenam di barat, tetapi berputar dari timur ke utara, kemudian ke barat, balik ke selatan, kemudian ke timur lagi. Itu yang tengah malam pun bisa terlihat matahari. Ini yang sering disebut sebagai midnight sun ya. Nah, makin ke selatan itu sudah makin normal, kemudian di ekuator seperti di Indonesia, malam dan siang hampir sama, 12 jam. Sedangkan di belahan selatannya, Juni yang lalu, itu justru puncak musim dingin, malamnya lebih panjang. Dan di sekitar kutub selatan, tapi memang ini tidak ada
tidak ada manusia ya kecuali yang di Antartika. Itu bisa malam seterusnya karena matahari tidak pernah terbit. Nah, itu kebalikannya pada musim dingin ya, belahan utara juga sama seperti itu. Jadi ini memang sebetulnya kemurahan Allah bagaimana distribusi panas itu didaurkan atau katakan disikluskan dalam 1 tahun. Jadi dengan ketika panas di belahan utara musim panas, itu tekanan udara relatif lebih rendah, yang di musim dingin itu lebih padat, sehingga angin bertiup dari arah selatan ke arah utara. Nah ini yang kemudian kalau di Indonesia kita merasakan ada musim kemarau. Karena apa? Karena awan itu terdorong ke arah utara, kemudian karena angin bertiup dari arah daerah musim dingin, kita merasakan di Indonesia itu musim kemarau justru sangat dingin. Bahkan di Dieng itu seringkali kemudian embun itu mengkristal menjadi es. Tetapi memang ada anomali, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa saat ini kemaraunya kemarau basah karena ada fenomena La Nina, atau katakan laut di sekitar Indonesia ini lebih hangat. Jadi itu terkait dengan perbedaan musim ya, waktunya itu akan lebih panjang siangnya pada musim panas, dan pada musim dingin ini malamnya lebih panjang. Nah ini seringkali kemudian sedikit saya tambahkan, itu kemudian ada pertanyaan bagaimana puasanya. Ya. Nah puasanya memang ini satu tantangan ya. Saya pernah mengalami juga puasa, kebetulan sedang ada tugas di Eropa, itu maghribnya sekitar pukul 9 malam ya. Kemudian sahurnya itu pukul 3. Jadi puasanya itu hanya sekitar atau katakan bebas makannya itu hanya sekitar 6 jam. Tapi kalau lebih ke utara lagi kadang lebih ekstrim lagi. Jadi bisa saja kalau menurut hitungan itu maghribnya itu hampir jam 11. Kemudian nanti sahurnya itu subuhnya itu sekitar pukul 1. Kadang-kadang hanya sekitar 2 jam. Tapi nanti pada musim dingin itu justru puasanya pendek. Maghribnya itu bisa saja sekitar pukul 3 sore. Kemudian sahurnya malah sekitar pukul 7 atau pukul 8 pagi. Jadi ya inilah kemurahan Allah. Ada satu saat puasanya panjang, tapi kemudian pada saat lain puasanya pendek. Di Indonesia ini relatif normal ya, sekitar 12 jam. Jadi tidak terlalu bervariasi karena pada posisi sekitar Khatulistiwa. Tentu menarik bagi tantangan bagi masyarakat di Eropa, Kanada, Amerika pada saat musim panas panjang menjadi panjang sekali. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, terima kasih Ibu Suce. Satu lagi, Pak. Itu tanggal 21 Desember di mana siang dan malam itu sama, betul nggak? Kalau 21 Desember itu justru malam di belahan utara ya, malamnya lebih panjang dibandingkan dengan siang. Kalau nanti tanggal 23 September, ya 23 September ini akan sama. 23 September, kemudian 21 Maret, itu malam dan siang akan sama. Ya, makanya tanggal-tanggal demikian itu, waktu di Amerika itu berubah 2 kali 1 tahun, Pak Thomas. Ya. Demikian, terima kasih atas keterangan yang terima kasih. Terima kasih Bu Suce, Pak Thomas. Dikarenakan saya sudah mendapat sinyal juga dari Pak Thomas bahwa waktu sangat terbatas dan kita akan mendengarkan sambutan juga dari Prof. Suharyadi mewakili peserta. Saya hanya ingin menyelipkan satu saja Pak Thomas ini dari Pak Kunto, mungkin dengan jawaban pendek saja. Apakah kriteria imkan ru'yat dapat diimplementasikan di wilayah subtropis, yaitu garis lintang di atas 60 derajat? Mohon penjelasan acuan waktu yang dianggap setara dengan penetapan berdasarkan ru'yanul hilal. Dan kemudian yang kedua Pak Thomas, untuk meningkatkan rasa syukur kita bahwa
penggambaran mengenai siang dan malam yang terdapat di dalam Al-Quran itu demikian indahnya itu terdapat utamanya di wilayah kita ini. Apakah ini merupakan anugerah yang sangat istimewa bahwa kita mengalami kehidupan yang sangat serasi dalam siang dan malam dibandingkan dengan situasi yang digambarkan oleh Ibu Suci tadi itu, Pak Prof. Demikian Prof. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terkait dengan garis tanggal, sesungguhnya untuk lintang di atas 60 derajat itu sesungguhnya agak sulit ya ditentukan. Tetapi biasanya merujuk dari garis tanggal di wilayah sekitar ekuator, sedangkan di belahan utaranya itu kemudian mengikuti. Nah, memang agak sulit karena kadang-kadang garis tanggalnya itu sangat ekstrim ya. Tadi disebutkan karena terutama pada musim panas atau pada musim dingin. Nah, ini biasanya kemudian ya diambil dengan kondisi yang relatif normal. Ya, ini yang nanti untuk yang wilayah lebih ke utara itu mungkin lebih banyak pada aspek konsensusnya. Akan mengikuti wilayah mana di sekitar wilayah normal ya, di bawah lintang 60 derajat. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi di Indonesia yang tidak terlalu ekstrim, tetapi malam dan siangnya hampir sama 12 jam. Ya tentu bagi kita ini menjadi satu anugerah. Kita bisa merasakan puasa itu hampir tidak ada bedanya. Walaupun sedikit bergeser ya pada musim sebut saja di Jawa ini pada sekitar bulan Desember, kalau Ramadannya misalnya jatuh bulan Desember itu tentu puasanya menjadi pendek. Maghribnya itu sebelum pukul 6. Tapi kalau pada bulan Juni, maaf terbalik ya. Kalau di belahan selatan itu bulan Desember justru puasnya akan lebih panjang. Ya. Jadi pada bulan Desember itu puasanya lebih panjang. Jadi maghribnya itu lebih dari pukul 6 sore. Sedangkan pada bulan Juni itu di Jawa khususnya itu justru malamnya yang lebih panjang, puasanya lebih pendek. Maghribnya itu sebelum pukul 6 ya. Tetapi ya rata-rata tidak jauh beda dari 12 jam ya. Tidak seperti ekstrim tadi di Amerika atau di Eropa, di Kanada yang bisa sampai 22 jam. Itu kalau saya hitung ya, puasanya bisa 22 jam. Jadi baru selesai sholat maghrib, sudah bersiap lagi sholat isya dengan tarawih. Jadi itu yang kemudian bersiap sahur lagi. Lebih ekstrim lagi ya. Alhamdulillah di Indonesia ini ada satu kenikmatan ya, yang mestinya kita bisa manfaatkan untuk beribadah dengan lebih baik lagi. Masya Allah, baik. Terima kasih Prof. Thomas, luar biasa sekali Prof. Pencerahan yang kita dapati dalam pertemuan hari ini, dan setiap kali pertemuan kita merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Allah berikan kemudahan lagi Prof untuk hadir di dalam acara NBO ini. Nah baiklah Prof, kita akan mendengarkan sambutan dari Prof. Suharyadi sebagai apresiasi kepada setiap pembicara yang hadir. Dan tentunya pada kesempatan ini saya ingin juga mengajak Ibu sekali kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Filius. Beliau hadir di dalam forum kita ini. Beliau memiliki fasilitas rumah sakit di Jambi, Bapak Filius Chandra, dan alhamdulillah Ibu Susi dirawat dengan sangat begitu baik dan apiknya, penuh perhatian dari Pak Filius selaku pemilik rumah sakit dan juga oleh seluruh tim dokter dan perawat yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ganjaran berlipat ganda segala yang terbaik untuk Pak Filius bersama keluarga dan juga seluruh tim rumah sakit dan dokter yang berada di rumah sakit yang berada di Jambi. Apabila nanti ada waktunya setelah selesai kita mendengarkan Prof. Suharyadi dan Prof. Thomas boleh jadi akan meninggalkan forum ini, kami akan berikan kesempatan menyampaikan sepatah dua patah katanya. Dan berikut ini kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasanuddin. Siap Prof. Hasanuddin yang saya muliakan. Bapak-Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang berbahagia dan dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Hasan lagi perjalanan mau aja teman-teman. Siap Prof. Enas kalau Rabu diajak Pak Hasan golf. Kita ikutin aja. Mohon maaf Prof. Thomas tadi malam tidak sempat jadinya mengikuti paparannya di teman-teman terbatas tadi malam. Dan tentu kami sangat berbahagia
Prof. Thomas meluangkan waktu untuk tadi malam maupun pagi hari ini. Dan kita semua mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pengetahuan yang komplit tentang penentuan bulan, penentuan awal bulan, dan lain sebagainya. Yang selama ini kita hanya tahu, pokoknya kalau Muhammadiyah menentukan jauh sebelumnya, dan kadang-kadang tidak pas dengan ketentuan pemerintah. Jadi seolah-olah Muhammadiyah berdiri sendiri, NU yang diikuti pemerintah. Jadi sebagai orang awam begitu, tapi dengan penjelasan Prof. Thomas tadi kita jadi paham makna dari metode yang digunakan kedua-duanya, dan semua saya kira baik untuk diikuti. Yang penting Pak Thomas tadi menyampaikan kepercayaan diri dan keyakinan saja ya. Itu yang saya kira harus kita ikutin. Jadi Pak Thomas, dengan penjelasan Bapak tadi dan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, Pak Kristiono, Pak Baikuni, Ibu Suce, ini kita semakin lengkap lagi memperoleh penjelasan dan betapa kita merasa bahagia hidup di Indonesia dibandingkan di Kanada yang dari 22 jam puasa. Ya, kita tidak pernah mengalami seperti itu, hanya beda-beda sedikit, tetapi dengan penjelasan Prof. Thomas, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan di Indonesia, hidup di negara tropis, dan mempunyai waktu yang luang banyak untuk betul-betul membagi waktu kita beribadah dan sekaligus mencari pekerjaan. Dari dunia akhirat bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena apa yang ada yang kita terima sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Prof. Thomas, atur lagi bahasa. Terima kasih tiap hari menghadirkan tokoh-tokoh penting yang memberikan pencerahan kepada seluruh jamaah NBO. Dan sampai bertemu lagi Prof. Thomas. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Selamat beraktivitas dan berolahraga. Semoga sehat walafiat selalu. Insya Allah satu hari nanti saya janji dengan tennisnya, Prof. Nah, baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan sampai pada penghujung acara ini dikarenakan beliau memang sudah ada rapat yang menanti. Kepada Pak Thomas, apabila ada kata penutup mau disampaikan, kami persilakan, Prof. Thomas. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah perbedaan ini sekarang ini sedang diupayakan. Marilah kita dukung upaya untuk mencari titik temu. Kita pahami adanya perbedaan, tetapi perbedaan sesungguhnya masih bisa dicarikan titik temunya, dan insya Allah suatu saat kita bisa mendapatkan satu sistem kalender hijriah yang bisa mempersatukan umat. Sekian, dan mohon maaf saya harus pamit karena sebentar lagi ini ada apel Senin ya. Biasa diberiin pukul 8 ada apel Senin. Siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekaligus saya mohon pamit. Siap, Prof. Terima kasih ya, Prof. Sehat selalu, Prof. Thomas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang telah sama-sama kita ikuti luar biasa presentasi yang sangat menarik, memadukan antara informasi-informasi yang menyangkut kecerdasan tentang alam semesta dan bagaimana begitu piawainya beliau mentautkannya dengan apa-apa yang sesungguhnya sudah Allah hadirkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW mengenai petunjuk bahwa bagaimana kita bisa menyikapi dengan cara yang terbaik segala fenomena yang dihadirkan di alam semesta ini. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat selalu dan Allah berikan kemudahan dan terus pencerahan, dan semoga kita pun diberikan kemudahan pula untuk dapat menambah pengetahuan kita melalui pencerahan yang beliau disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Suryadi bahwa ini ada tim kecil ini terkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan sains ini sengaja memang dibentuk Bapak Ibu sekalian bagaimana kita agar bisa menghadirkan para ilmuwan dan memiliki ikatan silaturahim yang kuat dan saling berbagi, dan pada akhirnya
bagaimana melalui tim kecil ini bisa meningkatkan kualitas sajian bagi forum besar di dalam NBO yang kita laksanakan setiap pagi. Dan betapa dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh para guru-guru kita inilah kita bisa melihat bahwa kira-kira elemen-elemen mana, bagian-bagian mana yang kita minta untuk disegerakan disampaikan kepada seluruh peserta. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kita semuanya. Dan sama-sama kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, dengan mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Prof. Thomas pada hari ini, bahwa betapa sesungguhnya kita tidak hanya melihat dengan mata kepala semata, namun apabila kita betul-betul memperhatikan seluruh fenomena alam semesta ini, baik melalui bintang gemintang, rembulan, matahari, dan seluruh planet lainnya, dengan memadukan olah fikir, olah zikir kita dengan kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah maka keberkahan dan kemudian kemaslahatan akan kita dapati lebih luas lagi dalam kehidupan ini. Dan baiklah, sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, dan tadi Prof. Thomas yang sudah pamit, Prof. Suharyadi yang masih beraktivitas, mudah-mudahan tambah sehat. Nah, semuanya mungkin saya menambahkan sedikit aja Pak Ustadz Hasan. Silakan Ustadz. Pertanyaan Pak Kunto tadi. Jadi sebenarnya di Indonesia ini semuanya dulu almanak atau kalender itu ada penanggung jawab sebagai ahli hisabnya. Di balik kalender itu, kalau kalender yang dulu, jadi belajar seperti Pak Thomas ini kan lengkapnya itu begini, dipelajari dulu dari alam semesta, baru ke ilmu rumusnya. Nah, kalau di pesantren itu mulai sanawiyah itu sudah diajarin ilmu falakiyah, itu pakai rubuk yang dihitung, itu namanya hisab. Perhitungan tadi hisab itu dari sanawiyah Pak Kunto, dari SMP. Jadi kalau anak-anak pesantren disuruh ngitung falak itu dulu ya bisa semua. Tapi para kiai pesannya begini, kamu boleh menghitung atau hisab tadi, keyakinan hisab, diyakini bahwa hitungan itu benar. Hitungannya benar, matematis. Namun hadisnya itu tadi yang dibacakan, bahwa kita harus tetap ru'yah. Kenapa? Karena yang kamu hitung itu benda berjalan. Yang kamu hitung itu bukan seperti kursi meja yang diam. Yang kamu hitung itu planet, bintang, yang bergerak setiap saat. Makanya akhirnya kalender Hijriyah dan Masehi akan selalu ada selisih. Nah, cukup itu saja keterangan dari saya, bahwa yang dihitung tadi adalah benda bergerak. Jadi tetap ru'yah yang diutamakan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Akhirnya punya keyakinan tetap harus ru'yah. Marilah kita tetap memohon kepada Allah, semoga yang dipelajari Pak Thomas tadi dan dengan niat baik, kalau itu bisa, Indonesia ini bisa mengikuti kebijakan yang nanti bisa disatukan. Bersyukur sekali. Tapi perbedaan itu juga rahmat. Mari kita syukuri rahmat itu, karena supaya punya ilmu dua. Yang tadinya ilmunya satu menjadi dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afiyu kafil majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah ya Fattah ya Alim. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid. Engkau lah ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan ilmu. Engkau berikan cahaya hidayahmu ya Allah.
Setiap hari kami mengaji dan mengaji. Mengkaji firman-Mu. Agar kami faham kalam-Mu, ya Allah. Berikanlah kami pencerahan. Berilah kami hidayah-Mu, ya Allah. Agar kami berjalan sesuai jalan yang Engkau ridhoi. Keteladanan Nabi-Mu, Rasul-Mu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang selalu taat, tunduk patuh hanya kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami terbuka hati kami, pikiran kami dengan adanya bermacam-macam pendapat, ilmu yang ada di sekitar kami. Dan semuanya tadi mampu memberikan kefahaman. Justru inilah kekayaan firman-Mu, ya Allah. Inilah ilmu yang begitu luas. Ilmu, hanya Engkau yang memiliki ilmu. Dan Engkau memberikan kami ilmu setetes. Dan kami mau belajar. Mau merenung. Kami mau mengkaji. Mohon, ringankan kami. Bimbinglah kami untuk mengamalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli qalbi jami'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar qadi hajatina wa fatun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan jamaah NBO semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa yang telah dihantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa yang dihantarkan oleh Ustadz Taslim pada hari ini, maka berakhir pula acara kita di hari ini.